Ayahku adalah dewa perang. Bab 91. Tempat lain, perusahaan Yunsang keluarga Sen. Di kantor yang mewah dan elegan, dua saudara perempuan, Sen Feichen dan Sen Feihua, sedang duduk. Sen Feihua baru saja selesai menjawab panggilan telepon, dan senyuman kejam muncul di wajah cantiknya. Apa yang terjadi sekarang? Sen Feichen bertanya dengan sedikit cemas. Sen Fei memutar matanya ke arahnya, saudaraku, orang yang saya cari secara alami jauh lebih baik daripada yang Anda cari. Kelompok preman Anda terakhir kali adalah kelas 2. Saya rasa tidak. Dan itu menghabiskan begitu banyak uang bagi kami. Itu uang yang banyak, dan saya masih ditagih hutangnya. Sen Feichen memasang ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya, dan nada suaranya menjadi dingin. Kemenangan atau kekalahan adalah hal biasa dalam urusan militer. Kali ini giliran kita yang menangkan. Cara yang kita buat pasti akan berhasil. Sen Feihua mengangguk dengan penuh semangat, tidak buruk. Seseorang telah menangkapnya. Dia sangat bodoh sehingga dia ingin memanggil polisi. Ponselnya hancur. Dia terpaksa menulis IOU. Ngomong-ngomong, saya tidak menyangka itu dia benar-benar mengendarai BMW seri 7. Mobil bernilai lebih dari 2 juta yuan, baru, dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Yehua tidak bisa memberikannya padanya, kan? Aku menyuruh para gangster itu untuk membawa mobil itu, aku ingin mengendarainya. Aku hanya ingin mengganti mobilku ya. Wajahnya penuh cemburu dan benci. Sen Feichen tersenyum muram, ini masalah sepele. Selama dia menulis IOU, dia akan selesai. Kami pasti akan mendapatkan kontrak 30 juta. Pada saat itu, tidak peduli seberapa mampu dia, lalu kenapa? Sen Feihua masih sedikit bingung, apakah trikmu itu benar-benar berhasil. Buat wanita jalan sialan itu dengan patuh menulis IOU. Dia sangat keras kepala sejak dia masih kecil dan bukan orang yang mudah menyerah. Wajah Sen Feichen penuh dengan kebanggaan, tidak peduli seberapa keras kepala Anda, ada juga kelemahannya. Kelemahan Sen Feixue adalah sangat mandiri, tidak pernah menyerah, dan selalu sangat khusus, jadi mencabik-cabiknya. Bisakah dia menanggungnya itu? Dia pasti akan patuh. Sen Feihua setuju, menunjukkan penuh kesombongan dan kekejaman. Namun, setelah dia menulis IOU, dia akan tetap ditelanjangi dan mengambil foto-foto jelek itu. Dia sangat mencintai wajah sehingga dia tidak akan berani berbicara. Petik 2. Selangkah demi selangkah, dia akan ditipu sampai mati. Terkekeh. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Apakah dia layak melawan kita? Di mana Sen Feixue menabrak seseorang, para gangster dan lelaki tua yang ingin bertarung satu sama lain juga pergi. Tentu saja saya mengendarai BMW seri 7 itu. Ada banyak pecahan ponsel berserakan di tanah. Orang yang ponselnya dihancurkan memiliki kerutan di wajahnya. Beberapa orang berteriak untuk memanggil polisi. Si cantik pasti tidak beruntung. Jika dia dibawa pergi, itu pasti akan menjadi bencana. Tetapi setelah beberapa orang yang mengenal para gangster itu menggumamkan beberapa patah kata, tidak ada yang berani berbicara, dan semua orang menunjukkan rasa takut. Ada seorang pemilik bengkel ponsel muda di sebelahnya. Dia melihat ponsel Sen Feixue yang terlempar di jalan dan kartu 4G kecil yang muncul. Dengan gerakan di dalam hatinya, dia pergi untuk mengambil semuanya. Dia kembali ke toko dan menemukan bahwa meskipun teleponnya telah hancur berkeping-keping, beberapa bagian masih dapat digunakan. Ini setara dengan mencari uang. Melihat kartu kecil itu lagi, dia ragu-ragu sejenak, dan akhirnya menemukan ponsel lama, memasukkannya dan menyalakannya. Kartu itu juga menyimpan nomor di dalamnya. Ketika bos melihat kartu dengan tulisan, "Ibu," dia tetap meneleponnya. Terdengar suara gemeretak mahjong yang dimainkan di sana, dan seorang wanita parubaya berkata dengan tidak sabar, "Feixue, ayahmu dan aku memenangkan banyak uang dengan bermain mahjong. Ini saat yang tepat, jadi aku tidak akan kembali makan." Itu dia. Bos muda itu dengan cepat berkata, "Bibi, ini jalan Jiaying Timur. Putri Anda telah diperkosa. Geng pencuri itu ingin memeras 20 juta yuan dan menangkapnya. Tolong selamatkan dia secepatnya." Wanita muda itu adalah Su Yufeng. Setelah mendengar ini, dia tertegun sejenak, lalu tertawa. "Dari mana kamu mendapatkan kegilaanmu? Mengapa kamu memeras 20 juta yuan setelah ditipu? Aku masih percaya padamu ketika kamu mengatakan 20.000 yuan. Pergi. Jangan ganggu aku bermain mahjong. Apakah putriku memintamu untuk menyiksaku? Bahkan jika dia tidak suka kami bermain mahjong, kamu tidak bisa melakukan ini. Apa salahnya bermain mahjong?" Telepon ditutup. Melihat ponselnya,
Bos muda itu tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Aku tidak percaya, memeras 20 juta, tapi itu benar. Dan, apakah kamu melakukan ini? Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya, mengeluarkan kartu itu, dan membuangnya. Ujung lainnya, ruang VIP di ruang mahjong besar. Ada 2 meja mahjong di sini, dan Xiao Mingsu duduk di meja lainnya, tidak berjauhan. Ketika dia bertanya apa yang sedang terjadi, Su Yufeng mengatakannya sekali, dan kemudian mencibir, kamu tidak peduli dengan langit dan bumi, tetapi kamu juga peduli dengan orang tuamu bermain mahjong, dan kamu masih menggunakan cara bodoh seperti itu, berpikir bahwa saya akan mempercayainya, dan segera membuang kartu bagusnya. Pergi dan selamatkan dia. Saya harus mempostingnya di momen dan menceritakannya sebagai lelucon kepada semua orang, haha. Su Yufeng biasanya suka memposting di momen misalnya, dia sudah berkali-kali memamerkan mobil yang dikendarainya. Dia bermain mahjong dengan satu tangan, memposting ke momen dengan tangan lainnya, dan menyimpan ponselnya dengan puas. Sekarang hampir jam 12. Villa kecil bobrok milik keluarga Sen. Guan Qianjun sedang memasak ketika dia tiba-tiba mendengar teriakan Qian-Qian dari luar. Ayah! Bibi Fei Xue sepertinya telah diculik. Suara mendesing. Bagaikan kilat, Guan Qianjun bergegas dari dapur menuju ruang tamu dan berdiri di samping Qian-Qian yang sedang duduk bersila di sofa. Dia masih memegang sendok di tangannya dan mengenakan celemek di pinggangnya. Qian-Qian sedang bermain dengan ponsel yang digunakan oleh Sen Fei Xue, bermain TikTok, bermain game, memeriksa momen dan sebagainya. Dia juga memiliki WeChat. Melihat orang dewasa memilikinya, dia mendesak Bibi Fei Xue untuk membuatkannya. Saat pertama kali membuat, meski orang tua Fei Xue tidak menyukainya, dia masih kecil dan suka bermain, jadi dia tetap repot-repot menambahkannya di WeChat, seru sekali kalau banyak orang. Dia menyerahkan lingkaran pertemanannya kepada Guan Qianjun, terlihat sedikit gugup. Meskipun ia adalah anak berusia 5 tahun, ia berbakat dan cerdas, dan Su Qingyi telah memperhatikan pelatihannya sejak ia masih kecil, membaca tidak lagi menjadi masalah sekarang. Dia seperti anak ajaib. Tentu saja, setelah Guan Qianjun bergaul dengannya akhir-akhir ini, dia sangat yakin bahwa benih saya sangat kuat. Qian-Qian bertanya dengan penuh semangat, hei, apakah ini benar? Bibi Fei Xue diperkosa dan memeras 20 juta. Penyadapan sangat menakutkan. Jika kamu tidak berhenti, kamu akan membunuh seseorang. Dia berkata. Dia terlihat sangat serius dan sangat manis. Guan Qianjun mengangguk dengan tenang. Untuk orang sekuat dia secara alami bisa melihat tanda bahaya dalam sekejap. Saya hanya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas hal ini. Tapi dia mengerti. Terlepas dari apakah Anda Tai Sui Yama atau Raja Surgawi, saya khawatir Anda akan mengalami bencana berdarah. Dia pertama kali mengkonfirmasinya dan menelepon Sen Fei Xue. Matikan. Bertarung lagi. Matikan. Cukup. Bang. Dia melemparkan sendok ke meja kopi, melepas celemeknya dan melemparkannya ke sofa, lalu mengulurkan tangan dan mengambil Qian-Qian. Ayo pergi. Selamatkan Bibi Fei Xue dan ayo makan lagi. Qian-Qian mengangguk penuh semangat, lawan orang jahat. Kalahkan orang jahat. Hei, aku ingin sendok. Meskipun Guan Qianjun masih tidak mengerti putrinya kenapa kamu membutuhkan sendok, padahal perintahnya adalah titah, jadi dia segera mengambil sendok di meja kopi dan menyerahkannya padanya. Sambil memegang sendok baja tahan karat yang agak berat, Qian-Qian melambai ke depan seperti seorang jenderal yang memberi perintah. Ayo, hajar orang jahat besar itu. Guan Qianjun berjalan keluar sambil menggendong Qian-Qian, Bang. Tutup pintu. Bab 92. Guk guk guk. Guk guk. Setelah menyadarinya, Wang Cai tersandung menuruni tangga dan melemparkan dirinya ke arahnya. Terlambat. Pintunya baru saja ditutup. Ledakan. Ia membentur panel pintu dengan kepalanya, pantatnya terbang, dan kemudian jatuh ke tanah. Mengangkat cakarnya dan menekan hidungnya yang sakit, Wang Cai melompat ke jendela tanpa menyerah dan menekan kaca, kepalanya terjepit hingga tidak berbentuk. Ia membentak kedua ayah dan anak perempuannya yang menaiki skuter. Namun Guan Qianjun dan Qian-Qian sepertinya tidak mendengarnya, dan mereka hanya melemparkan mobil Wang Cai semakin jauh. Setiap kali sesuatu yang menyenangkan terjadi, kamu tidak mengajakku bersamamu. Wow, mengetahui kebenarannya, aku menangis. Su Yufeng mempostingnya secara detail di WeChat Moments, bahkan termasuk Jiaying Isrot. Mengemudi skuter sepanjang jalan, Guan Qianjun mengantar Qian-Qian ke jalan berukuran sedang ini. Setelah berjalan setengah lingkaran, dia melihat sesuatu yang tidak biasa dengan matanya yang tajam.
Banyak bekas hantaman di sebidang tanah yang luas, walaupun sangat kecil namun terlihat jelas, apalagi jelas tidak memakan waktu lama, bahkan ada beberapa bagian kecil handphone di sekitarnya. Semuanya sekrup dan layar rusak. Guan Qianjun melihat ke jalan, dan hal pertama yang dilihatnya adalah bengkel ponsel. Dia memeluk Qian dan berjalan ke sana tanpa ragu-ragu. Karena beberapa ponsel telah rusak, mungkinkah ada yang akan membawanya ke toko ponsel untuk melihatnya? Tidak terlalu. Tapi masalahnya bukan itu, melainkan Guan Qianjun segera menemukan yang tepat. Pemilik toko ini adalah orang yang mengambil komponen ponsel dan kartu Shen Feixue. Ketika dia mendengar Guan Qianjun bertanya, dia senang dan tidak ragu-ragu, dia segera membicarakannya dan menjelaskan RV tersebut secara detail. Kemudian, dia berbisik, "Saudaraku, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda, bahwa RV milik perusahaan rentenir. Perusahaan ini bukan perusahaan biasa di kota Yunhai kita. Bosnya bernama Xi Ganwei, dan dia jelas merupakan karakter yang kejam. Dia memiliki 50 atau 60 orang di bawah komandonya. Mereka dapat bertarung dan membunuh, dan mereka sangat populer di dunia bawah tanah. Namun, orang yang mengendarai RV belum tentu bos Xi. Dia tidak cukup tinggi untuk menaiki benda ini. Mungkin 3 serigala di bawahnya." Guan Qianjun tersenyum dengan tenang, "Saya akan mengirim seseorang untuk berterima kasih nanti." Dia berbalik dan berjalan keluar dengan Qian di pelukannya, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Qi Kunlun, memintanya mencari cara untuk menemukan RV. Qi Kunlun berkata, "Tuan Guan, jangan khawatir. Saya memiliki sumber daya di area ini dan akan segera mengerahkan video untuk menyelidikinya, tetapi mungkin perlu beberapa waktu." Guan Qianjun berkata dengan tenang, "Cepat. Selain itu, saya mendengar bahwa RV itu milik seorang pria bernama Xi Ganwei." "Ya, di mana markasnya? Saya akan pergi dan menemuinya dulu." Ada sedikit nada jahat dalam nada suaranya. Meskipun dia baru mengenal Shen Feixue dalam waktu singkat, dialah yang merawat Qian sebelum dia kembali. Menerima tetesan air dari orang lain dan membalasnya dengan mata air. Dia dianggap sebagai dermawan dan harus melindunginya. Terlebih lagi, saya tidak tahu apakah penculikannya oleh Peng Qi ada hubungannya dengan musuh Su Qingyi. Qi Kunlun segera pergi bertanya kepada seseorang, lalu melaporkan lokasinya, dan kemudian berkata, "Tuan Guan, Xi Ganwei ini paling banter adalah sosok kelas 2 di kota Yunhai, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan pergi, aku akan menganggur jika aku menganggur." Guan Qianjun menutup telepon dan mengantar Qian dengan skuternya. 15 menit kemudian, pintu masuk bungalow kecil berlantai 4 atau 5. Berdiri di luar gerbang besi emas, terdengar suara bising dari dalam, hampir setiap jendela berderak, dan sesekali terdengar teriakan. Rupanya sedang bermain mahjong. Di dinding di pintu, sebenarnya ada sebuah plakat berlapis emas yang tampak sangat tinggi, pusat pertukaran catur dan kartu kota Yunhai. Guan Qianjun memamerkan giginya kegirangan. Para rentenir dan penjudi tampak seperti sebuah jalur perakitan. Dia masuk sambil menggendong bayi itu, dan tak lama kemudian, beberapa pria dengan wajah agung menghentikannya. Salah satu dari mereka bertanya dengan dingin, "Main kartu? Terima air? Atau lepaskan?" Ini adalah kata-kata rahasia yang sederhana. Tentu saja, bermain kartu tidak perlu dikatakan lagi, menerima air berarti meminjam uang, dan melepaskan berarti menaruh uang Anda sendiri di sini. Semuanya memberi Anda bunga tinggi setiap bulannya. Umumnya dikenal sebagai penggalangan dana. Ketika mereka mendapatkan uang ini, mereka meminjamkannya dan mendapatkan tingkat bunga yang jauh lebih tinggi. Guan Qianjun tersenyum dan cukup sopan, "Saya punya kesepakatan 20 juta, dan saya ingin berbicara dengan bos Xi." 20 juta, bagi Xi Ganwei, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Pria yang baru saja berbicara mengerutkan kening, tampak di Guan Qianjun, dan kemudian pada bayi dalam gendongannya. "Menarik sekali, kamu menggendong seorang gadis kecil untuk menegosiasikan bisnis senilai 20 juta. Oke nak, aku akan menerimamu. Aku tidak takut kamu mempermainkanku, karena kamu tidak mampu membelinya." Pria itu mengatupkan giginya, memiringkan kepalanya, dan dengan cepat membawa Guan Qianjun ke dalam gedung bergaya asing. Di aula, pemain mahjong ada di mana-mana, di balik pintu juga terdengar suara ubin plastik bertabrakan, ada yang mengacak-acak ubin bagus dan berteriak kegirangan, ada pula yang berteriak frustasi. Qian dengan patuh berbaring di bahu Guan Qianjun dan mengikutinya menaiki tangga, melihat ke bawah. Tiba-tiba, dia berbisik, "Huff, sepertinya aku mendengar suara nenek." Nenek yang dia bicarakan tentu saja adalah ibu Feixue, Su Yufeng.
Guan Qianjun berkata dengan acuh tak acuh, abaikan dia. Lantai 4 jauh lebih tenang. Pria itu membuka dua pintu Huang Huali yang indah, dan di dalamnya ada kantor yang lebih besar dari lapangan basket. Lantai kayu mengkilat, rak buku indah, lemari wine, dan rak antik semuanya memancarkan aura kekayaan. Di belakang meja melengkung yang lebih besar dari meja pingpong, ada seorang lelaki gagah berusia 40-an, dengan kaki di atas meja, sedang menghisap cerutu besar. Ada beberapa pria tegap berdiri di sampingnya, melaporkan pekerjaan. Tuan Der, ada seorang pria yang mendatangi Anda dan ingin menegosiasikan bisnis senilai 20 juta yuan. Pria itu membuat laporan sederhana, menoleh ke arah Guan Qianjun, dan menunjukkan senyuman sinis. Dia terkekeh dan berkata, wah, menurutku kamu datang dari tempat yang salah. Aura ini memiliki bau yang jahat, tapi ini dia, seekor naga. Kamu harus digulung seperti cacing tanah untukku, akhirnya akan sangat tidak menyenangkan bagimu. Si Gan Wei melotot, nak, tidak peduli seberapa besar atau kecil, itu 20 juta. Ini masalah besar apakah itu melepaskan atau menangkap air. Adik, kalian 2000 wan, apa yang kamu lakukan? Dia menggoyangkan kakinya dan menatap Guan Qianjun dengan murung. Ada beberapa pria kekar di samping mereka, wajah mereka juga terlihat seperti serigala. Ledakan. Pria yang membawanya ke sini menutup pintu. Guan Qianjun tidak langsung menjawab, tapi melihat sekeliling dengan santai. Wajah orang-orang itu tiba-tiba menjadi gelap. Qian tiba-tiba menunjuk ke meja kopi di sebelahnya, hei. Kelengkeng, kelihatannya manis sekali. Duduk di sana adalah seorang wanita cantik dalam balutan congsam, mengupas seikat kelengkeng yang montok dan manis. Daging putih seperti batu giok itu tertata rapi, taruh semuanya di piring. Tentunya setelah dikupas, akan dikirim ke si Gan Wei untuk dinikmati. Guan Qianjun berjalan mendekat sambil menggendong Qian, duduk di sampingnya, meletakkan bayi kecil yang lucu itu ke samping, dan tanpa basa-basi mengambil piring dan meletakkannya di pangkuannya. Qian segera mengambil satu dan hendak memasukkannya ke dalam mulutnya ketika dia memikirkan sesuatu dan memasukkan satu ke dalam mulut Guan Qianjun terlebih dahulu. Dia tersenyum seperti bunga, bukankah itu manis? Hati Guan Qianjun hampir meleleh, manis. Enak sekali. Ya. Qian mengangguk, kalau begitu aku akan memakannya. Kamu cepat bertanya pada Fei Xue Bibi. Situasinya adalah aku tidak akan makan terlalu banyak, jadi aku akan menyimpan sebagian untuk dibawa pulang untuk dia makan. Dia juga menyukai lengkeng. Si cantik Congsam, hah. Lainnya, hah. Sial. Itu sangat tidak sopan. Si Gan Wei memasang wajah, adik, apakah menurutmu kamu adalah keluargamu sendiri? Bersambung.